Video ini pasti akan menjadi kontroversi yang dimana orang-orang yang membenci Harry Pras, yang selalu melawan dakwah Harry Pras, mereka akan mencari cara bagaimana kalau saya itu terlihat tidak tahu dan tidak pantas untuk membicarakan hal seperti ini. Jadi yang pantas hanya mereka yang sudah mondok, yang sudah ngaji jauh, yang sudah paham ini, paham itu, baca kitab kuning dan lain sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa yang perlu berbicara adalah mereka, yang ditokohkan mereka, yang didengar mereka. Orang seperti saya jangan didengar, karena belum mondok seperti mereka ratusan tahun, ribuan tahun. Baca kitab biru, kuning, jingga, kelabu. Apalagi di sini tokoh yang mau kita bahas adalah seorang Profesor Dr. Kiai Habib Quraish Shihab, teman-teman. Jadi semakin punya alasan mereka untuk memojokkan Harry Pras. Harry Pras tidak pantas untuk membicarakan seorang tokoh seperti Quraish Shihab, karena Quraish Shihab itu adalah orang yang sangat luar biasa, gelarnya profesor. Gak boleh dikritik oleh seorang Harry Pras, karena Harry Pras belum, jangankan doktor, S1 pun belum. Jadi ketika kebenaran diukur dengan gelar, teman-teman, maka tidak ada kebenaran yang boleh disampaikan kecuali orang yang bergelar profesor. Begitu kalau menurut rumus mereka. Namun di sini, teman-teman, kalau kita ingin membicarakan seperti ini, kita harus bertanya kepada nurani. Saya ketika melihat beberapa toko, orang-orang pakai jilbab lalu mengenakan topi Sinterklas. Ya di sini mungkin bosnya seorang Nasrani atau seorang Kristen. Jadi ingin memberikan penghormatan, atau memang SOP-nya seperti itu. Jadi harus dituruti. Namun saya pribadi di sini, teman-teman, adanya fenomena seperti ini karena orang-orang sudah lalai di dalam bagian memahami akidah tauhid yang benar seperti apa. Apalagi Habib Quraish Shihab memberikan fatwa bahwa boleh mengucapkan selamat Natal karena beralasan orang yang mengucapkan selamat Natal pertama adalah Nabi Isa alaihi salam. Seperti ini videonya. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Dan apabila kita mau menelisik apakah benar di dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-33 itu, yang dimana dalam surat Maryam ayat ke-33, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di sini karena Quraish Shihab gelar profesornya sebagai seorang tafsir Al-Quran, jadi dia ingin menafsirkan versi dirinya sendiri, lalu melupakan tafsir-tafsir dari para ulama terdahulu, bahkan tafsir para sahabat, bahkan tafsir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup berdampingan dengan orang Yahudi, dengan orang yang Nasrani, setiap tahun menyaksikan orang-orang Yahudi dan Nasrani merayakan hari-hari besar mereka. Tidak ada tertulis di dalam sejarah Nabi ataupun dalam hadis yang sahih ataupun dhaif bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali saja mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Oh, Harry Pras kan belum ngaji jauh. Harry Pras tuh belum tahu, belum baca kitabnya. Coba kalian yang sudah ngaji terlalu jauh, puluhan, ratusan, ribuan tahun ngaji, coba cari di kitab mana ada penjelasan bahwa Nabi SAW pernah mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Gak perlu kepada Nabi, karena pasti tidak akan pernah. Karena Nabi SAW pernah diuji oleh orang-orang kafir untuk beribadah gantian. Ya, sampai di negosiasi itu. Bagaimana Muhammad kalau engkau sehari di agamaku, aku sehari di agamamu? Ditolak. Lalu ditawar lagi, bagaimana kalau sepekan di agamaku, sehari di agamamu? Sampai aku selamanya, kamu sekali. Sampai ditawar seperti itu, Nabi SAW menolak. Sampai turun itu surah Al-Kafirun. Apalagi saling mengakui selamat hari lahirnya anak Tuhan.
Ya tidak akan pernah teman-teman. Ini Nabi. Bagaimana dengan Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernahkah mengucapkan selamat Natal? Tidak teman-teman. Apakah mereka tidak tahu cara bertoleransi? Tahu. Apakah mereka tidak tahu cara memperlakukan orang non-muslim? Tahu. Tapi mereka tidak perlu diajari bagaimana menafsirkan surah Maryam ayat ke-33 ini. Bahwa mengucapkan selamat Natal boleh. Karena Nabi Isa sendiri yang pertama mengucapkan. Kepada para sahabat tidak ditemukan. Kepada tabi'in tak pernah ada teman-teman. Apalagi keempat imam mazhab. Siapa yang pernah menemukan cerita bahwa salah satu dari keempat imam mazhab mengucapkan selamat Natal, mencontohkan karena keempat imam mazhab seorang imam, seorang pimpinan punya hak, punya kewajiban untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang lain. Kan alasan siapa kemarin itu? Ada Sufi itu, orang Sufi itu Hashim, Ar-Razi Hashim. Nah, Ar-Razi Hashim, siapa kita mau mengucapkan selamat Natal? Baru kalau kita pejabat punya kewajiban untuk mengucapkan selamat Natal kepada bawahan kita, mungkin dibolehkan katanya. Kalau tidak salah saya mendengar seperti itu. Jadi mereka teman-teman dengan ini seolah-olah ini mereka lebih paham daripada sahabat, daripada empat imam mazhab, bahkan lebih paham daripada Nabi yang tidak pernah mengucapkan. Oh, kita mengucapkan selamat Natal, hanya mengucapkan selamat Natal, akidah kita tidak akan goyah. Sekuat apa akidah kalian dibanding Nabi SAW? Sekuat apa? Mau dibandingkan dengan Nabi? Iya Nabi saja tidak mengucapkan yang begitu kuat akidahnya. Kalian sok-sokan kuat. Dan yang bikin aneh pula, selamat hari Natal adalah ucapan mengakui bahwa lahirnya anak Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Maryam ini tidak dijelaskan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Jadi tafsir yang serampangan dari seorang Quraisy Syihab, yang mengatakan serampangan ini orang tidak bergelar Hari Pras. Coba kalian yang punya gelar, bagaimana menurut kalian? Bagaimana bantahannya? Jadi teman-teman, ketika kita berbicara seperti ini, kita akan dihadapkan dengan dua pemahaman, yang dimana orang-orang yang satu akan cenderung mengikuti hawa nafsunya bahwa, iya boleh-boleh saja kita untuk pertemanan, untuk persahabatan, kekeluargaan. Apalagi punya mertua yang masih non-muslim, punya teman yang non-muslim, kita mu'alaf orang tua kita masih non-muslim, jadi kita harus mengucapkan untuk menjaga kekeluargaan. Apakah Nabi SAW tidak tahu cara menjaga kekeluargaan? Bahwa banyak keluarganya yang masih memeluk agama di luar Islam. Masih banyak teman-teman. Jadi tidak perlu. Nabi SAW sudah mengajarkan tidak mengucapkan selamat-selamat seperti ini, kita malah ikut-ikutan. Jadi apa boleh buat? Yang membolehkan adalah seorang profesor. Hari Pras bukan profesor, jadi tidak boleh memberikan bantahan. Karena apa? Gak pantas. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan di video ini. Apalagi pembahasan ini sensitif karena membahas lintas agama. Saya tidak mau pembahasan ini dipelintir-pelintir bahwa Hari Pras nanti intoleran lah begini gitu. Enggak. Toleransi adalah membiarkan orang yang beragama di luar agama Islam berakidah, merayakan hari besarnya, kita jangan ganggu. Itu toleransi. Tapi beda dengan orang yang menganggap toleransi sebagai bentuk harus kolaborasi. Itu sudah keliru.